Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Sobat Horti semuanya. Kita hadir kembali dalam kesempatan podcast kita pada sore hari ini. Ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang benih horti dengan tema yaitu peran dari Asosiasi Perbenihan terutama IPBH dalam mendukung serta memajukan perbenihan di Indonesia. Dan kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ini Ketua Asosiasi IPBH. IPBH itu singkatan dari Ikatan Produsen Benih Hortikultura. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kepada Pak Aris. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin bisa diterangkan perkenalan diri dan apa itu IPBH, Pak. Ya. Silakan, Pak. Makasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Ikatan Produsen Benih Hortikultura di podcast ini yang insya Allah sangat bagus sekali dalam rangka untuk menyebarkan ya korelasi antara kami dari dunia industri benih dengan pemerintah dalam hal ini regulator. Ikatan Produsen Benih Hortikultura atau IPBH berdiri tahun 2009. Ya, jadi lama juga ya 2009 sampai sekarang. Lama sekali. Dulu sebenarnya awalnya itu IPBH Jawa Timur, Ikatan Produsen Benih Hortikultura Jawa Timur. Tapi melalui kongres kalau nggak salah tahun 2018 di Malang, pada saat itu ditetapkan kita menjadi nasional. Jadi kalau ini saya kebetulan sudah 2 periode untuk menjadi ketua asosiasi, ini periode kedua. Mantap. Mulai tahun 2023 sampai 2027. Kalau anggotanya sudah berapa Pak sekarang? Ya, awal dulu waktu masih berdiri, tahun-tahun awal itu hanya sekitar 8 atau 9 perusahaan gitu, terutama yang di Jawa Timur. Nah sekarang ini sudah ada sekitar 84 produsen benih horti yang tersebar di Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, ada ketambahan Bali sama Lampung. Ya. Jadi dibagi menjadi 4 korwil, Mas. Korwil 1 itu Jatim 1, korwil 2 itu Jatim Barat, kemudian korwil 3 itu Jateng DIY, kemudian korwil 4 itu Jawa Barat, DKI, Banten, dan Sumatera. Sudah sampai ke luar Jawa, Pak, ya? Arahnya. Kenapa konsentrasi di Jawa? Karena kita ketahui bahwa produsen benih nasional horti itu masih fokus di Jawa Timur. Sekitar 60% ya produksi benih hortikultura nasional itu fokusnya masih di Jawa Timur. Kalau kegiatan dari IPBH itu apa Pak secara garis besarnya? Satu ya, karena IPBH ini anggotanya sekitar hampir 60% itu berasal dari produsen kelas kecil ke menengah, UKM lah gitu ya. Sehingga kelemahan dari produsen yang kecil seperti ini pasti ada di sumber daya manusia. Maka IPBH fokus kepada pembenahan kompetensi SDM, terutama di breeding. Oh gitu. Ya. Berarti sering mengadakan pelatihan-pelatihan gitu, Pak? Hampir 80% kegiatan IPBH itu terkait dengan pelatihan. Wah, pelatihan semuanya di bidang
persiapan SDM untuk menuju ke mandiri, ya menerapkan ISO 91/2015 itu menjadi target PBH. Saat ini kalau nggak salah sudah sekitar 45% sudah mandiri dan kami berharap itu terus bertambah. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi di breeding. Karena industri benih horti atau industri benih apapun adalah industri riset. Kalau tidak risetnya tidak berkembang, kita tidak akan bisa survive. Sederhana sebenarnya. Artinya apalagi hortikultura ini salah satu komoditas yang trennya cepat sekali berubah. Nah, tren dari horti itu pasti didasarkan pada kegiatan perakitan varietas. Kalau dilihat itu kan tadi menarik ya, cukup banyak kegiatan di IPBH. Ini kalau misalnya nih Pak, ada produsen yang mau gabung dengan IPBH itu gimana Pak syaratnya? Ada syarat khusus atau gimana Pak? Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi karena kami adalah penyambung lidah regulasi pemerintah dalam hal ini perbenihan hortikultura, bahwa salah satu persyaratan produsen benih hortikultura itu adalah dia harus memiliki SKPB, sertifikat kompetensi produsen benih. Itu harus dimiliki dulu. Jadi dia harus berproses dulu ke BPSB di masing-masing wilayah, baru bisa kami terima untuk menjadi produsen. Syaratnya hanya itu saja di IPBH. Tidak ada syarat harus perusahaannya produksinya besar dan lain sebagainya, enggak ya? Tidak ada. Justru malah itu yang nanti dari teman-teman yang kecil itu nanti akan bisa kita saling support antar kami, karena dari banyak kelemahan-kelemahan itu kalau kami bersatu itu insya Allah bisa survive. Jadi kalau tidak bersatu tidak akan mungkin bisa istilahnya bersaing lah di industri yang menurut saya memiliki potensi yang luar biasa. Dengan jumlah penduduk dan petani yang sedemikian besar, industri benih horti adalah sangat menggiurkan. Berarti peluang yang sangat besar di dunia perbenihan, terutama hortikultura masih terbuka dengan masih sangat terbuka. Ini kalau terkait dengan melihat tantangan ke depan Pak, ini Pak, kira-kira ini dari IPBH itu melihat tantangan bagi industri perbenihan ke depan itu seperti apa Pak? Kalau menurut kami mohon maaf ya, terkait dengan tantangan paling utama pasti terkait dengan riset tadi, itu satu. Untuk teman-teman yang produsen benih kecil itu riset. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini bagaimanapun juga akan menjadi tantangan karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sudah tidak membatasi arus permodalan dari produsen benih asing untuk masuk. Nah, secara otomatis maka ke depan ini adalah akan menjadi tantangan bagi teman-teman produsen nasional. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pun sudah banyak sekali produsen benih yang dari luar negeri itu yang akan mencoba untuk berinvestasi di Indonesia, dan itu kami sikapi dengan positif saja. Jadi memang perbenihan industri perbenihan ini sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Kalau apalagi sekarang istilahnya dengan kemajuan teknologi dan perkembangan yang ada, ini banyak muncul varietas-varietas baru yang unggul, dan ini sisi lain menjadi tantangan, di sisi lain juga jadi persaingan gitu ya. Nah, itu gimana Pak kalau kami menyikapi seperti ini teknologi breeding untuk di horti itu sebenarnya sederhana. Jadi masih tradisional lah, artinya perusahaan besar pun masih melakukan hal-hal seperti itu. Nah, data yang ada di TP2PH yang kami dapatkan itu sejak Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 diberlakukan terkait Undang-Undang horti, itu minat dari produsen nasional untuk melepas varietas horti itu sangat besar. Dan sekarang sudah, kalau nggak salah, sudah sekitar 80% lebih itu varietas-varietas itu justru dari breeder-breeder nasional. Itu yang patut kita
apa itu namanya kita support ya, termasuk juga dalam hal ini pemerintah yang banyak mempermudah kami dari produsen benih kecil menengah itu untuk bisa melepas varietas dengan mudah. Berarti kalau tadi disebutkan ternyata banyak breeder-breeder nasional yang sudah menghasilkan benih yang berkualitas, Pak ya. Jadi istilahnya tidak kalah dengan benih-benih yang dari luar juga ini ya. Dan tren sekarang itu ada beberapa produsen benih asing itu justru yang memanfaatkan itu, jadi menggunakan hasil breeding dari teman-teman varietas yang sudah dilepas teman-teman itu untuk dipasarkan oleh mereka, dan itu bentuk pengakuan yang sangat luar biasa dari teman-teman produsen asing bahwa terutama untuk benih-benih yang memang bisa diproduksi di Indonesia, itu teman-teman produsen benih lokal dalam benih nasional itu sudah bisa merakit varietas itu dengan baik, sehingga mereka tinggal ngambil, dilegalisasi dalam bentuk dagangnya, merek dagangnya, kemudian dipasarkan. Itu bentuk pengakuan yang luar biasa. Iya, berarti memang secara umum industri pertanian nasional sudah mulai berkembang gitu ya, berkembang. Nah ini kira-kira dari IPBH sendiri ini yang dibutuhkan dari pemerintah gitu, kira-kira support yang seperti apa, Pak? Oke, kami sadar bahwa ada salah satu Dewan Pembina di IPBH yang menyatakan orang yang senior betul di industri benih horti menyatakan bahwa bisnis yang paling aman adalah mengikuti regulasi pemerintah, itu pasti. Jadi apapun yang terjadi, kami terutama produsen benih nasional pasti akan selalu mensupport apapun regulasi dari pemerintah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami pun punya harapan, punya hope ya yang terkait dengan itu. Satu, ya tentunya regulasi-regulasi yang terkait dengan kemudahan kami dalam memproduksi, merakit varietas, kemudian mengedarkan benih, itu disupport oleh regulasi yang ada di pemerintah. Jadi itu yang sebenarnya kami perlukan dari bisnis proses dari hulu sampai hilir itu memang betul-betul dipermudah, mulai dari perakitan varietas, pendaftaran varietas, kemudian sertifikasinya yang menggunakan sistem manajemen mandiri itu juga LSSM itu juga kami support juga karena itu akan mempermudah. Yang terakhir tentu terkait dengan pengawasan peredaran benih. Itu. Mas, kalau melihat tadi banyak harapan gitu ya, dari IPBH untuk pemerintah, kira-kira dengan perkembangan regulasi saat ini sudah mulai mendukung ke arah situ belum, Pak? Pak? Sudah. Kami perhatikan sudah mengarah kepada hal-hal yang memang kami perlukan itu. Ya memang ada satu dua yang merasa masih belum 100% masih belum yakin misalnya ya terhadap perubahan-perubahan itu, tapi kami merasakan itu sudah mengarah ke hal yang lebih baik. Kami sudah mulai bisa terbuka terhadap kehadiran teman-teman dari produsen benih asing sekalipun, tapi memang di satu sisi hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti batas waktu 2 tahun untuk impor benih dari hasil benih yang introduksi dalam negeri, itu sepenuhnya kami support, artinya kami tidak mempermasalahkan itu. Dan sudah waktunya kami sama-sama bersaing terhadap mutu. Itu. Ini di era keterbukaan saat ini memang sudah saling terbuka, Pak ya, antara pihak produsen, swasta, begitu juga dengan pemerintah. Artinya sudah terbuka menerima saran dan masukan dari berbagai pihak. Nah, kemudian ini kira-kira ada nggak saran-saran untuk para produsen benih yang lain gitu ya, dalam kolaborasi kita dengan IPBH dengan pemerintah ataupun untuk meningkatkan industri perbenihan di nasional gitu, Pak. Ya, satu di sini kami sampaikan bahwa regulasi pemerintah untuk teman-teman produsen benih baik yang anggota IPBH maupun yang belum berada di asosiasi, bahwa regulasi pemerintah itu istilahnya hadir dalam rangka untuk melindungi petani, pasti ya, itu kami support. Kemudian
ada beberapa regulasi yang dalam hal ini melindungi pengusaha seperti PPT dan sebagainya. Itu juga kami support. Itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami sarankan memang dalam rangka untuk supaya arus informasi antara pemerintah kemudian ke teman-teman produsen itu juga cepat dan bisa efektif, itu memang selama ini saya perhatikan untuk mereka bergabung dengan asosiasi itu akan lebih menguntungkan. Ada 3 asosiasi yang selama ini kita ketahui, ada IPBH, ada Hortindo, ada Aspenindo, itu akan sangat membantu. Ya, ibaratnya kami ini di asosiasi adalah penyambung lidah regulasi pemerintah. Jadi tidak ada alasan bagi mereka, oh nggak tahu aturannya seperti ini, nggak tahu aturannya seperti ini. Karena maaf ya, pemerintah mungkin kan ada keterbatasan nih untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Kami nanti hadir untuk melakukan support itu terhadap produsen benih manapun yang akan berbisnis di Horti. Saya rasa mungkin seperti itu. Ya. Siap. Terima kasih, ini sudah banyak sekali masukan dari ataupun informasi-informasi terkait dengan IPBH dan juga dengan asosiasi. Harapannya ke depan kolaborasi antara asosiasi dan pemerintah ini semakin berkembang gitu ya, semakin maju. Yang terakhir Pak, ini Pak, mungkin bisa ada pesan dan kesan untuk terutama untuk pelaku industri perbenihan, baik swasta, pemerintah, produsen ataupun konsumen gitu ya, para petani semuanya, seperti apa Pak? Ya, satu tentunya kami punya jargon ya. Di PBH itu punya jargon, artinya yang biasanya kami tuliskan di banyak media komunikasi gitu ya, bahwa kami selalu mensupport ya terhadap produsen benih nasional apapun itu untuk berkembang. Jadi jayalah industri benih hortikultura nasional, jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Mantap sekali Pak, ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri Pak ya, itu ya harapannya. Dan tak terasa ini kita saking asiknya sudah banyak ngobrol dengan Pak Aris. Terima kasih kami ucapkan ini, dan kita akan berjumpa lagi dengan episode-episode yang akan datang. Sebelumnya kita berpantun, buah mangga, buah kueni, buahnya masak, mari dimakan. Acara berakhir sampai sini, salah kata mohon dimaafkan. Dari Jeddah ke Pekansari, beli susu di Kota Tinggi. Selesai sudah obrolan kita pada sore hari ini. Lain waktu kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aris.